Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, terkadang kita seringkali merasa iri atas anugerah yang Allah berikan kepada orang lain berupa kelezatan-kelezatan dunia atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang lain namun tidak diberikan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya apapun kekurangan yang kita miliki, apapun jenis ketidaksenangan yang kita rasakan, semua adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi pula engkau mencintai sesuatu atau suka terhadap sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu adalah buruk untuk kamu. Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ketika menafsirkan ayat tersebut, anna fihi sholahukum wa antum la ta'lamun, bahwasanya pada sesuatu yang kamu anggap tidak enak, pada sesuatu yang kamu anggap buruk, sholahukum, terdapat kebaikan untuk kamu. Wa antum la ta'lamun, hanya saja kamu tidak mengetahui atau tidak mengerti. Waradau bima qadaita, kemudian beliau memotivasi kita untuk ridho terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan dan keputusan Allah. Di lain ayat Allah berfirman, la tatamannu bima faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Janganlah kalian berharap anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang tidak diberikan oleh kamu. Karena setiap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain dan tidak diberikan kepada kita, ini memiliki proporsi atau kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentunya Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Dalam kitab Minhajul Abidin, Fasal Al-Batnu wa Hifzuh, tentang perut dan hal-hal yang menjaga perut, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa penjelasan yang salah satunya Al-Fakir hanya menjelaskan tentang urutan yang ke-8, bahwasanya banyak makan atau banyak merasakan kelezatan-kelezatan dunia ini menjadi sebab seseorang tidak memperoleh kebaikan-kebaikan atau kelezatan-kelezatan di akhirat nanti. As-saminah ma yanaluhu min umuril akhirah. Di antara salah satu yang membuat seseorang tidak mendapatkan kelezatan-kelezatan di akhirat adalah ma yanaluhu min umuril akhirah, yaitu terlalu banyak mencicipi atau merasakan kelezatan-kelezatan dunia atau banyak makan. Ini akan membuat seseorang
tidak akan memperoleh hal-hal yang akan diberikan di akhirat nanti. Ai min anwa'il uqubah, yaitu sebab dia banyak makan, sebab banyak merasakan kelezatan-kelezatan di dunia, maka dia akan memperoleh pula segala macam akibat-akibat atau sanksi atau siksaan yang Allah akan berikan di akhirat. Dan tidak hanya itu, wasyiddati sakaratil maut, dan dia akan merasakan kepedihan sakaratul maut yang luar biasa bagi mereka yang banyak merasakan kelezatan-kelezatan dan kenikmatan dunia. Waruya fil akhbar, ada sebuah riwayat di dalam hadis, inna syiddata sakaratil maut ala qadri ladzatid dunya, sesungguhnya syiddah sakaratil maut, kepedihan sakaratul maut, ala qadri ladzatid dunya, tergantung seukuran berapa banyak ia merasakan kelezatan dunia. Ketika semakin banyak ia merasakan kelezatan-kelezatan dunia, tentunya semakin pedih ketika sakaratul maut. Namun sebaliknya, ketika dia banyak merasakan kepedihan-kepedihan di dunia, berupa hal-hal yang tidak enak, berupa hal-hal yang pilu, hal-hal yang menyengsarakannya, tentunya akan semakin ringan pula ketika sakaratul maut nanti. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Jampas Ihsan Qadiri ketika mensyarahkan kitab Minhajul Abidin, faman aktsara min tanawuli hadhil ladzat, barang siapa yang banyak merasakan kelezatan atau mencicipi kelezatan-kelezatan dunia, aktsara lahu ay li nafsihi min tilka ay syiddati alami sakaratil maut, barang siapa yang banyak mencicipi kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, tentu akan banyak pula merasakan kepedihan-kepedihan ketika sakaratul maut. Inilah salah satu bentuk keadilan yang Allah berikan kepada orang miskin. Orang miskin tentunya lebih banyak menderita, lebih banyak bersusah payah, lebih jarang sekali merasakan kelezatan-kelezatan hidup di dunia. Dan tentunya keadilan Allah yang diberikan kepada orang miskin adalah diringankan ketika sakaratul maut. Namun sebaliknya, orang-orang kaya yang banyak merasakan dan mencicipi kelezatan-kelezatan dunia, makan nikmat, tidur nyenyak, ini menjadi sebab ketika sakaratul mautnya lebih berat dan lebih pedih dibanding orang miskin. Dan inilah salah satu keadilan yang Allah berikan kepada si miskin yang tidak diberikan kepada si kaya. Wa dzalika li anna kulla ladzizin yastahil insan wa tad'u ilaihi nafsuhu wa tutalibuhu bihi. Karena segala kelezatan-kelezatan dunia yang dirasakan oleh manusia, ketika ia mencicipi, ketika ia merasakan, tentunya hawa nafsunya akan mengajak kembali, akan meminta kembali, akan menuntut kembali untuk kembali merasakan kelezatan tersebut. Ini ketika orang sering terlalu menikmati atau senang dengan kelezatan-kelezatan dunia, maka hawa nafsunya akan semakin mendorong dia untuk terus mencicipi, untuk terus merasakan, untuk terus menyalurkan kesenangan-kesenangan tersebut, sehingga terbiasa dan terbiasa. Wa aqluhu iqtada dzalika batran fi nafsihi wa qaswatan fi qalbihi. Sementara makan atau merasakan banyak makan kelezatan-kelezatan dunia, makanan-makanan yang nikmat, minuman-minuman yang nikmat, ini akan menuntut hawa nafsu atau seseorang menjadi sombong. Wa qaswatan fi qalbihi,
dan akan membuat hatinya semakin kelam dan keras. Ini salah satu dampak negatif bagi mereka yang terlalu tertipu daya atau menuruti hawa nafsunya untuk banyak merasakan dan menikmati atau mencicipi kelezatan-kelezatan dunia, entah itu berupa kesenangan hidup, hiburan, makanan, dan lain sebagainya. Wa anisan biladzati dunya hatta yu'allifaha, dan terlalu akrab atau sering banyak merasakan kelezatan-kelezatan dunia ini akan membuat dia terus mengajak hawa nafsunya, terus menuruti sehingga menjadi terbiasa. Wa yakrahu al-mauta wa liqa Allah Ta'ala, sehingga pada akhirnya ia takut dengan kematian dan takut bertemu Allah. Li'annal fatama anil ma'lub sa'bun, karena mengerem atau menahan sesuatu yang sudah terbiasa ini akan menjadi sulit. Orang terbiasa menghibur dirinya dengan hal-hal yang menggembirakan. Orang terbiasa memanjakan hawa nafsunya untuk hal-hal yang nikmat, untuk hal-hal yang menyenangkan, manakala ketika ia mengerem atau menghentikannya atau wa yakunu al-mautu sijnan lahu, dan kematian buat dia adalah sebuah penjara, sebuah jeruji, sebuah hal yang menakutkan, yang jangankan menginginkannya, jangankan mengalaminya, mencita-citakannya pun tidak ada keinginan atau tidak terbesit di dirinya ketika terlalu sering ia memanjakan dirinya untuk merasakan hal-hal yang nikmat berupa kelezatan-kelezatan dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, perlu diketahui bahwasanya salah satu keadilan yang Allah berikan kepada orang miskin adalah dimudahkan ketika sakaratul maut, dan bagi si kaya ini dibuat pedih atau dipedihkan ketika sakaratul maut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.